kabarnya anak-anakku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, kita sudah memasuki di semester 2 ya, tahun ajaran 2020-2021. Karena kondisi masih dalam keadaan pandemi, sehingga pembelajaran kita masih dilanjutkan secara daring. Nah, hari ini Miss Fitri akan menyampaikan materi kita, pengolahan makanan kontinental yang dimulai dari basic stock dan bahan pengental yaitu roux. Nah, kita akan belajar bersama-sama, kemudian dari stok dan roux nanti kita akan buat menjadi sup dan saus. Nah, bahannya apa saja anak-anak? Kita akan amati bahan yang kita butuhkan untuk membuat beberapa jenis stok dan beberapa jenis roux. Bahan yang pertama adalah bahan untuk membuat roux. Nah, kita bisa perhatikan bersama anak-anak, Miss Fitri sudah menyediakan 3 tempat tepung ya. Nah, ini adalah bahan untuk pembuatan roux, terdiri dari tepung terigu dan mentega atau lemak. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 1:2. 1 sendok makan untuk mentega ya, kemudian 2 sendok makan untuk tepung terigu. Roux ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah white roux, kemudian blonde roux, dan yang ketiga adalah brown roux. Ya, berikutnya Miss Fitri sudah menyiapkan beberapa bahan untuk membuat stok. Apa saja bahannya? Yang pertama tentu saja harus ada tulang. Nah, tulangnya tergantung dari jenis stok yang akan kita buat ya. Kalau hari ini Miss Fitri menyediakan adalah tulang ayam, jadi kita akan membuat chicken stock. Kemudian bahan selanjutnya ada yang disebut dengan mirepoix dan bouquet garni. Apa itu? Nah, untuk mirepoix adalah bahan-bahan sayuran ya, sayuran yang digunakan untuk pengaroma. Nah, di sini Miss Fitri sudah menyediakan ada wortel dan daun bawang. Kemudian ada juga bawang bombay yang bisa digunakan untuk mirepoix. Nah, kalau anak-anak ada bahan tambahan, misalnya kentang, itu juga bisa digunakan untuk mirepoix. Bahan selanjutnya adalah bouquet garni. Apa itu bouquet garni? Bouquet garni adalah sayuran atau bumbu-bumbu atau herb yang nanti akan kita ikat menjadi satu, dan itu fungsinya adalah untuk pengaroma dari stok tersebut. Nah, terdiri dari ini ada daun bawang ya, tetapi yang kita gunakan adalah batangnya. Nanti kita akan isi dengan berbagai bumbu yang akan kita gunakan. Di antaranya ada lada hitam, boleh diganti dengan lada putih. Kemudian ada bumbu-bumbu, yang pertama ada bay leaf, kemudian ada oregano, kemudian ada thyme, dan ada cengkeh. Nah, stok ini akan kita buat dengan 2 jenis ya. Yang pertama ada white stock dan yang kedua adalah brown stock. Nah, untuk brown stock kita tambahkan bahan ya untuk membantu warnanya biar menghasilkan stok yang berwarna coklat seperti teh gitu ya. Nah, ini ada yang namanya tomato paste. Ya anak-anak, itu tadi bahan untuk roux dan stok. Dari kedua bahan tersebut nanti kita akan olah menjadi saus dasar dan juga menjadi sup ya. Karena untuk sup itu terdiri dari cairan dan pengental. Cairannya apa? Nah, cairannya dari stok tersebut. Kemudian pengentalnya jika itu thick soup atau sup kental, itu pengentalnya adalah roux. Nah, hari ini Miss Fitri akan mempraktekkan satu menu untuk corn cream soup ya. Jadi sup kental atau disebut dengan thick soup. Nah, berikut bahan yang akan kita gunakan untuk membuat corn cream soup. Bahannya ada apa saja? Yang pertama dari jagung ya, karena tadi disebut corn berarti dari jagung. Kemudian krimnya dari mana? Krimnya nanti kita akan kentalkan dengan roux ya, tapi untuk sup kita menteganya kita ganti dengan butter agar lebih aromanya lebih enak gitu kan, kemudian lebih creamy gitu. Kemudian pengental selanjutnya kita bantu dengan menggunakan cooking cream ya. Untuk cairannya kita gunakan white stock dan milk atau susu. Dan untuk bumbu-bumbunya ada bawang bombay, bawang putih, lada, garam, chicken powder, dan pala bubuk.
Nah, anak-anak ini saat simmering ya pasti nanti akan muncul lemak-lemak yang berada di atas. Nah, kalau seperti ini kita lakukan dengan proses steaming, yaitu menghilangkan lemak-lemaknya yang berada di permukaan. Ya. Begitu juga dengan brown stock ya, kita akan lakukan skimming. Nah, anak-anak, ketika kita sudah simmering antara 45 menit sampai 1 jam, nah ini juga tergantung dari jumlah tulangnya ya, jadi tidak bisa disamakan untuk waktu simmeringnya. Kemudian kita akan lakukan proses penyaringan. Nah, kalau anak-anak punya penyaring kain, nah itu lebih baik lagi menggunakan penyaring kain ya, karena itu nanti lemaknya akan menempel di kain tersebut. Tetapi jika di rumah hanya punya saringan seperti ini, kita bisa akali dengan cara ini ya, 2 saringan kita jadikan satu seperti ini, kemudian nanti kita gunakan untuk menyaring stok.
pertama ini adalah saus velouté saus ya, dimana untuk warnanya lebih ke blonde ya, agak kecoklatan. Untuk teksturnya ketika saus ini dingin, nah coba kita perhatikan, ketika dituang masih mengalir ya, ini artinya teksturnya sudah benar. Tetapi kalau anak-anak membuat ketika sudah dingin kok membeku atau seperti bubur, nah artinya cairannya kurang. Nah untuk saus kedua tadi, saus dasar kedua ada bechamel saus. Nah ini boleh diaduk dulu, kemudian kita angkat seperti ini. Nah ini teksturnya juga masih mengalir ya, liquid. Coba kita perhatikan perbandingannya dari segi warna. Nah warnanya lebih putih dari lebih putih bechamel saus daripada velouté saus, karena untuk bechamel tadi cairannya susu, sedangkan velouté cairannya stok. Dan yang ketiga adalah brown sauce. Nah ini pasti warnanya coklat. Brown sauce ini nanti kalau diturunkan lagi ada saus black pepper, ada mushroom dan sebagainya. Nah di sebelahnya ini Miss Fitri turunkan menjadi black pepper sauce, warnanya lebih coklat ya karena ditambahin dengan black pepper. Kemudian di dalam teksturnya itu ada serpihan-serpihan dari lada hitam tersebut. Nah anak-anak boleh memilih apakah pakai lada hitam halus atau dari bulir kita hancurkan sedikit sehingga ada tekstur seperti ini. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita yang pertama terkait pembelajaran makanan kontinental. Hari ini kita sudah menyelesaikan basic ya, dasar untuk pembuatan saus, kemudian untuk dasar stok, untuk sup, dan turunan sausnya. Nah mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan praktek dari rumah sesuai dengan petunjuk yang sudah Miss Fitri berikan. Terima kasih, salam kuliner, sehat selalu.